Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 138 sampai dengan 141 kegiatan 3. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan 3, pencerminan pada bidang koordinat. Ayo kita mencoba. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 anak. Sediakan kertas karton berukuran minimal 1 kali 1 meter, spidol, penggaris, dan 10 tutup botol minuman bekas. Pada bagian belakang tutup botol, berikan selotip sehingga tutup botol tersebut dapat ditempelkan pada kertas. Gambarlah koordinat kartesius pada kertas karton dengan menggunakan spidol dan penggaris seperti gambar di samping ini. Setiap anak secara bergantian diberikan tugas untuk melakukan sub kegiatan 3.1 sampai dengan sub kegiatan 3.5. Oke, jadi yang harus kalian siapkan itu sebetulnya adalah kertas karton ukurannya minimal 1 kali 1 meter, tapi kalau lebih lebar juga boleh. Kemudian spidol, penggaris, dan 10 tutup botol. Nah, Kasari hanya memerlukan ini. Satu tutup seperti ini aja ya Dek ya. Nah, ini nanti sudah cukup kok untuk membantu kalian mengerjakan mulai dari sub kegiatan 3.1 sampai sub kegiatan 3.5. Pokoknya disimak aja. Kemudian kalau kalian sih memang harus menyediakan sesuai yang diinstruksikan di sini ya. Nah, sekarang untuk gambar koordinat kartesiusnya, Kak Sari tetap menggunakan yang ada di buku paket, yaitu yang di halaman 139. Nanti jika diperlukan, Kak Sari akan buat koordinat kartesius yang baru. Oke, sekarang kita lihat halaman 139. Di bagian atas pada halaman 139, inilah bidang koordinat kartesius yang dimaksud. Koordinat kartesius itu terdiri dari, di sini ada sumbu yang mendatar, kita sebut sebagai sumbu X. Kemudian ada sumbu yang tegak ya. Nah, ini sebagai sumbu Y. Jadi di atas sana kita kasih nama ini sebagai sumbu Y. Kemudian yang bagian perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini adalah titik pangkal ya, atau titik asal. Ini koordinatnya 0,0. Oke. Nah, sekarang kita baca sub kegiatan 31 di bawahnya. Sub kegiatan 3.1. 1. Letakkan tutup botol pada koordinat A 3,4. Oke, nanti Kak Sari bantu meletakkan ya. Yang kedua, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dari titik A. Kak Sari ajarkan juga cara menggambar ruas garisnya yang tegak lurus ya. Terhadap sumbu X tegak lurusnya terus melalui titik A. Yang nomor 3, hitung jarak titik A terhadap sumbu X. Berapa satuan jarak titik A terhadap sumbu X? Nanti Kak Sari bantu jawab. Yang keempat, tentukan titik A aksen, sehingga garis yang menghubungkan titik A dan A aksen disebut garis AA aksen tegak lurus terhadap sumbu X, dan sumbu X membagi garis AA aksen menjadi dua bagian sama panjang. Nah, langkah keempat nanti juga Kak Sari ajarin Dek, tenang aja. Letakkan tutup botol berikutnya pada titik A aksen. Berapakah koordinat titik A aksen? Keterangan, titik A aksen merupakan hasil pencerminan titik A terhadap sumbu X. Yang kelima, apakah koordinat X dari titik A dan A aksen sama? Apakah koordinat Y dari titik A dan A aksen berlawanan? Oke, siap ya? Kita kerjakan sub kegiatan 3.1 mulai dari langkah pertama, meletakkan tutup botol pada koordinat A 3,4. Artinya X-nya itu di angka 3, Y-nya di angka 4. Tadi kan di sumbu atau di bidang koordinat kartesius yang kita punya yang di bagian atas tadi, itu kan ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, di sumbu X cari yang angka 3, di sumbu Y cari yang angka 4. Asal ditunjukkan ya, ini dia. Nah, di sini kita posisinya di awal tuh di titik pangkal atau di titik asal sini. Kemudian bergerak ke sumbu X. Sumbu X itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Tapi kita harus cari yang ada angkanya 3. Tadi kan 3,4, berarti X-nya angkanya 3. Angka 3 itu ke kanan atau ke kiri? Adanya di kanan ya. Nah, di sini.
Hop, nah ini angka 3. Kemudian sumbu Y-nya cari angka 4 tadi. Sumbu Y itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, kalau kita mencari angka 4, adanya di mana? Di atas ya. Terus bergerak ke sini. Hop. Nah, ini kan kalau ditarik garis nih angka 4 ya. Jadi intinya di sumbu X-nya angka 3, di sumbu Y-nya angka 4. Itulah meletakkan tutup botolnya. Angka 3 terus ke atas sampai ketemu angka 4. Berarti di sini, Dek. Di sini letakkan tutup botolnya. Nah, kenapa Kak Sari menggunakan satu tutup botol saja sudah cukup? Karena Kak Sari akan menamakan titik ini sebagai titik A, yaitu 3,4. Udah, titik A ini tidak akan bergerak kemana-mana ya. Jadi tutup botolnya ini sudah boleh diambil atau dicabut. Nah, kalau versinya Kak Sari kayak gitu. Kenapa? Karena sudah diwakilkan dengan tanda titik di sini. Oke ya, jadi tutup botolnya posisinya adalah di titik ini, yaitu titik A, 3,4. Nah, sekarang langkah kedua tadi, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap sumbu X tapi dari titik A. Kalau kayak gitu gimana? Ambil penggaris, kemudian penggarisnya ini letakkan di titik A. Nah, gini, terus dari titik A ini tabrak aja ke bawah, nabrak sumbu X-nya. Jadi benar-benar di garis seperti ini. Sret gitu. Ya, kayak gitu dulu. Ini langkah 2, hanya menggambar ruas garis yang tegak lurus terhadap sumbu X. Tegak lurusnya nanti ditandain dengan di sini. Nih. Jadi garis yang barusan kita gambar dengan sumbu X yang mendatar ini sifatnya saling tegak lurus. Tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat. Udah, ini langkah 2, beres. Nah, sekarang langkah 3, kita disuruh menghitung jarak titik A terhadap sumbu X. Jadi dari A ini terhadap sumbu X. Sumbu X-nya Kak Sari tandain dengan penggaris gini. Nah, ya. Jadi anggap aja ini seperti kayak kalau Kak Sari ngebayang itu seperti kolam renang ya Dek ya. Jadi kolam renangnya itu atau kolam ikan deh. Nah, di sini tuh ada titiannya untuk kita berjalan. Nah, bagian yang kotak-kotaknya ini adalah air di kolamnya. Nah, bayangkan aja ini sebagai pelampung ya di kolamnya, atau apa, jaring atau apa ya, terserah. Nah, sekarang kita disuruh menghitung jarak dari pelampung ini ke titian yang di sini. Nah, ini kan tempat kita berjalan gitu ya, biar nggak masuk ke air ya. Ini jaraknya berapa satuan? Ya hitung aja berdasarkan kotaknya. 1, 2, 3, 4. Berarti jarak dari titik A ke sumbu X adalah 4 satuan. Kita jawab. Di sini yang nomor 3, hitung jarak titik A terhadap sumbu X. Sudah, sekarang kita jawab berapa satuan jarak titik A terhadap sumbu X. Jawabnya adalah 4 satuan. Ya, sudah kita hitung tadi. Nah, sekarang lanjut ke yang langkah nomor 4. Tentukan titik A aksen. Sehingga garis yang menghubungkan titik A dan A aksen atau disebut garis A aksen tegak lurus terhadap sumbu X. Dan sumbu X membagi garis A aksen menjadi 2 bagian sama panjang. Kemudian nanti letakkan tutup botolnya di A aksen. Terus ditanya berapa koordinat titik A aksen. Oke, kita kembali lagi ke gambarnya. Maksudnya itu gini deh. Tadi itu di langkah kedua kita kan hanya disuruh menggambar garisnya ini yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, garisnya ini nih boleh dipanjangin sampai tak terhingga. Ke atas juga boleh ya, ke bawah juga boleh sampai tak terhingga. Tetapi untuk langkah yang keempat itu kita disuruh menentukan titik A aksen yang jaraknya itu sama antara jarak titik A ke sumbu X dengan sumbu X ke titik A aksen. Jadi gini, kita tadi sudah tahu jarak dari A ke sumbu X adalah 4 satuan. Berarti nanti jarak dari sumbu X ke A aksen juga harus 4 satuan. Ayo kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, karena di sini ya jaraknya yang sama, ya udah kita letakkan ini sebagai A aksen. Kalau kamu perlu pakai tutup botol, ya letakkan tutup botolnya di situ. Kayak gitu. Nah, lagi-lagi Kak Sari tutup botolnya menggunakan diwakili titik ini ya Dek ya. Nah, terus garisnya tadi boleh kita panjangin. Kalau garisnya nggak ada masalah ya, diperpanjang sampai tak terhingga tuh boleh. Intinya adalah titik A aksennya ada di sini. Nah, koordinatnya berapa, koma berapa? Lihat, kalau mau membaca koordinat itu lihat dulu angka yang ada di sumbu X. Ternyata angkanya adalah angka 3.
tulis dan lihat angka yang ada di sumbu Y. Ternyata angkanya adalah negatif 4. Jadi A aksen koordinatnya adalah 3, negatif 4. Ya, sudah terjawab ya. Dan pada keterangan tadi, A aksen di sini merupakan hasil pencerminan dari titik A terhadap sumbu X. Maksudnya gimana? Anggap aja ini sebagai kalian. Nah, sekarang dimisalkan sebagai kamu. Kemudian bercermin. Cerminnya itu sumbu X di sini. Maka hasil pencerminannya adalah yang di sini, A aksen. Ya, bentuknya sama-sama lingkaran di sini. Kemudian jaraknya juga sama. Dari kamu ke cermin dan dari cermin ke bayanganmu, jaraknya harus sama. Gitu aja maksudnya. Oke, nah sekarang kita jawab sekalian soal yang nomor 5 atau langkah yang kelima. Pertanyaannya boleh dilihat di buku masing-masing ya. Apakah koordinat X dari titik A dan A aksen itu sama? Koordinat X itu yang depan, angka yang depan. Ini koordinat X-nya angka 3, ini koordinat X-nya juga angka 3. Berarti iya, sama ya koordinat X-nya. Kemudian apakah koordinat Y dari titik A dan A aksen berlawanan? Koordinat Y itu yang belakang. Nah, apakah berlawanan? Lihat, berlawanan itu kalau tandanya berbeda. Di sini Y-nya 4. 4 itu artinya positif 4. Di sini Y-nya adalah negatif 4. Positif 4 dengan negatif 4 itu betul berlawanan. Jadi kita jawab untuk langkah yang kelima seperti ini. Di sini nomor 5-nya ya, langkah 5. Apakah koordinat X dari titik A dan A aksen sama? Kita jawab, koordinat X dari titik A dan A aksen sama, titik. Gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah koordinat Y dari titik A dan A aksen berlawanan? Kita jawab, koordinat Y dari titik A dan A aksen berlawanan. Ya, gitu. Jelas ya? Jadi itu jawabannya. Tadi untuk keterangannya koordinat X-nya sama-sama angka 3 kan? Untuk koordinat Y-nya berlawanan ya. Yang satunya positif 4, yang satunya negatif 4. Oke, ini sub kegiatan 3.1 dek, beres. Nah, sekarang kita berlanjut ke halaman 140. Halaman 140, sub kegiatan 3.2. Langkah ke-1, letakkan tutup botol pada koordinat B 2,3. Oke, nanti Kak Sari bantu meletakkan koordinat B 2,3 ya. Langkah yang kedua, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y dari titik B. Ketiga, hitung jarak titik B terhadap sumbu Y. Berapa satuan jarak titik B terhadap sumbu Y? Keempat, tentukan titik B aksen, sehingga garis yang menghubungkan titik B dan B aksen disebut garis BB aksen tegak lurus terhadap sumbu Y. Dan sumbu Y membagi garis BB aksen menjadi dua bagian sama panjang. Letakkan tutup botol berikutnya pada titik B aksen. Berapakah koordinat titik B aksen? Keterangan, titik B aksen merupakan hasil pencerminan titik B terhadap sumbu Y. 5. Apakah koordinat Y dari titik B dan B aksen sama? Apakah koordinat X dari titik B dan B aksen berlawanan? Oke, untuk mengerjakan sub kegiatan 3.2, Kak Sari ini menyiapkan bidang koordinat yang baru. Jadi sudah tidak menggunakan bidang koordinat yang ada di buku paket tadi ya, Dek ya. Tapi Kak Sari siapkan bidang yang baru. Nah, seperti ini. Sumbu mendatar ini selalu sebagai sumbu X. Kemudian sumbu yang ke atas ke bawah ini sebagai sumbu Y. Nah, titik pangkalnya di sini adalah titik 0. Dari titik pangkal atau titik asal ini ke kanan ini adalah sumbu X tapi yang bernilai positif. Berarti tulis angka ini 1,
2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dari titik pangkal ke kiri ini adalah sumbu X juga, tapi yang bernilai negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya. Dari titik pangkal ke atas ini adalah sumbu Y yang bernilai positif. Positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang ke bawah dari titik pangkal ini adalah sumbu Y juga tapi yang bernilai negatif. Negatif 1 dan seterusnya. Nah, bikin kayak gini ya, Dek ya. Sekarang kita letakkan koordinat B 2,3. Artinya di sumbu X cari yang ada angka 2-nya, di sumbu Y cari yang ada angka 3-nya. Sumbu X itu yang mana? Sumbu X itu kan yang ke kanan ke kiri ini ya. Nah, kalau kita cari angka 2, adanya di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Di sebelah kanan ya, karena kalau di sebelah kiri adanya negatif 2. Nah, berarti ke kanan ini dia. Nah, di sini kemudian belok. Beloknya ke atas apa ke bawah? Tadi kan katanya di sumbu Y cari angka 3. Nah, angka 3 itu adanya ke atas atau ke bawah? Adanya ke atas ya. Terus hop di sini. Karena ini kalau ditarik garis ke sini ketemu angka 3. Oke, jadi ini X-nya angka 2 di sini, Y-nya angka 3 di sini. Dihubungkan aja. Nah, gitu. Oke. Maka nanti titiknya atau tutup botolnya itu ada di sini. Kalau kalian masih menggunakan tutup botol, ya letakkan tutup botolnya di posisi itu. Seperti ini. Nah, kalau Kak Sari pakainya penandaannya pakai titik ini, kemudian dikasih huruf B dalam kurung 2,3. Udah gitu aja. Titik ini tidak akan bergeser kemana-mana kok. Kalau tutup botol tadi kan kalian disuruh kasih selotip di sini ya. Terus ditempelin kayak gini, nah sehingga tutup botolnya nggak bisa geser kemana-mana. Kalau Kak Sari sih yakin titik B di sini tidak akan bergeser kemana-mana juga, ya. Oke, beres ya. Berarti meletakkan koordinat B 2,3 sudah. Berikutnya yang langkah kedua, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Berarti nanti kita gambar garis yang nabrak sumbu Y, Dek. Nabrak sumbu Y tetapi harus dari titik B. Caranya langsung aja, siapkan bidang koordinat punya kita tadi, terus ambil penggaris. Nah, penggaris ini diletakkan di titik B, terus nanti nabrak sumbu Y. Sumbu Y itu yang ini kan, jadi kita tabrak. Nah, kayak gini. Gambarnya terus aja. Nah, kayak gini. Nah, gitu. Ini garisnya ya. Garis yang Kak Sari gambar barusan ini, garis yang tegak lurus sumbu Y. Nah, ini. Kemudian dia melalui titik B. Kayak gitu menggambarnya. Udah selesai untuk yang langkah kedua. Langkah ketiga, kita disuruh hitung jarak titik B terhadap sumbu Y. Berapa satuan jarak titik B terhadap sumbu Y? Ya udah kita hitung. Dari titik B ini ke sumbu Y itu yang di sini. Nah, makanya Kak Sari batasin gini ya. Jadi dari titik B ini ke penggaris sini tuh berapa jaraknya ya? Jaraknya berapa satuan? Hitung aja. 1, 2 satuan jaraknya. Kita jawab ya. 2 satuan. Oke, langkah 3 beres. Langkah 4, tentukan titik B aksen sehingga garis yang menghubungkan titik B dan B aksen disebut garis BB aksen tegak lurus terhadap sumbu Y. Dan sumbu Y membagi garis BB aksen menjadi 2 bagian sama panjang. Terus letakkan tutup botolnya pada titik B aksen tersebut. Kita ditanya berapa koordinat titik B. Ya udah, caranya itu kayak tadi deh. Jadi, dari titik B ke sumbu Y, ini kan tadi sudah kita hitung jaraknya adalah 2 satuan ya, karena melangkahnya kan 2 langkah. Berarti hitung juga dari sumbu Y ini yang jaraknya 2 langkah tapi ke sebelah sini. Ini nanti adalah hasil pencerminannya ya, atau nanti letak B aksennya di situ. Karena ini tadi 2 langkah, ya udah kita bikin 2 langkah juga. 1, 2. Nah, berarti di sini letaknya B aksen. Oke, kalau kalian pakai tutup lagi-lagi, nah taruh tutupmu yang lain di sini. Tadi di sini, sorry ada semut. Tadi di sini ada tutup ya, jangan dibuang tutupnya. Kemudian ambil tutup yang lain letakkan di sini. Jadi ada 2 buah tutup. Lagi-lagi kalau Kak Sari sih cukup pakai tanda
titik gini aja ya. Kemudian tadi kita ditanya koordinat B aksennya berapa. Kalau mau cari koordinat, selalu lihat dari sumbu X dan sumbu Y. X-nya dulu. Kalau X-nya diluruskan ke bawah sini, ya ini kan sumbu X ya, tuh. Nah, diluruskan ke sini, ditarik garis gini, ternyata ketemunya negatif 2. Berarti negatif 2. Baru sumbu Y. Sumbu Y-nya kalau ditarik ke sini, ketemulah angka 3. Nah, gini. Jadi koordinat B aksennya adalah negatif 2,3. Kalau kita lihat awalnya koordinat B itu 2,3 menjadi negatif 2,3. Berarti yang berlawanan sumbu X-nya ya, koordinat di X-nya ya. Ini tadinya positif 2 menjadi negatif 2. Kalau koordinat di sumbu Y-nya tetap 3, ini tetap 3. Itu kan nanti. Yang penting sekarang untuk langkah keempat sudah beres ya. Kita sudah meletakkan tutup botol pada titik B aksen, sudah menjawab berapakah koordinat titik B aksen juga sudah. Nih, tutup botolnya sudah diletakkan. Kalau kalian pakai tutup botol, kalau kalian pakai penanda titik seperti Kak Seri gini juga sudah. Koordinatnya sudah ya, B aksen yaitu negatif 2,3. Beres langkah yang keempat. Terakhir langkah yang kelima, apakah koordinat Y dari titik B dan B aksen sama? Koordinat Y yang ditanyakan duluan ya. Tadi sudah kita singgung, koordinat Y-nya sama nggak? Y itu yang belakang. Nah ini deh Y. Sama nggak? Sama ya, 3 dengan 3 akan sama. Berarti kita jawab, iya. Koordinat Y dari titik B dan B aksen sama gitu. Nah sekarang apakah koordinat X dari titik B dan B aksen berlawanan? Berlawanan atau enggak? Ingat berlawanan itu tandanya beda. Koordinat X-nya itu yang depan ini ya. Nah, yang satunya positif 2, yang satunya negatif 2. Berarti iya, berlawanan ya. Nah, kita jawab iya. Koordinat X dari titik B dan B aksen berlawanan gitu. Oke, jadi kesimpulannya ini adalah titik yang dicerminkan terhadap sumbu Y. Anggaplah ini titik aslinya dicerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya bayangannya di sini. Tadinya koordinatnya 2,3 menjadi negatif 2,3. Oke, sudah ya. Itu tadi sub kegiatan 3.2 beres. Nah, sekarang kita lanjut di bawahnya sub kegiatan 3.3. Oke, sub kegiatan 3.3. Langkah pertama, letakkan tutup botol pada koordinat C 4,4. Langkah kedua, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap titik asal dari titik C. Ketiga, hitung jarak titik C terhadap titik asal O 0,0. Berapa satuan jarak titik C terhadap titik asal O 0,0? 4. Tentukan titik C aksen, sehingga garis yang menghubungkan titik C dan C aksen disebut garis CC aksen tegak lurus terhadap titik asal dan membagi garis CC aksen menjadi dua bagian sama panjang. Letakkan tutup botol berikutnya pada titik C aksen. Berapakah koordinat titik C aksen? Keterangan, titik C aksen merupakan hasil pencerminan titik C terhadap titik asal. 5. Apakah? 5-nya ini 5. Apakah koordinat X dan Y dari titik C dan C aksen berlawanan semua? Oke, Kak Sari bantu langkah per langkahnya. Langkah pertama dulu, letakkan tutup botol pada koordinat C 4,4. Jadi, Kak Sari sudah menyiapkan bidang koordinat yang baru. Nah, di sini yang ke kanan ke kiri selalu sebagai sumbu X. Di sini adalah titik asal atau 0,0 ya. Nah, kemudian di sini boleh dikasih panah juga. Terus ke atas ke bawahnya sebagai sumbu Y. Oke. Nah, dari titik 0, titik asal ini ke kanan selalulah sumbu X yang bernilai positif ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Yang ke kiri sumbu X yang negatif.
Jadi kalau bikin koordinat kartesius sendiri harus dilengkapi kayak gini ya dek ya. Yang ke atas itu sumbu Y yang positif, yang ke bawah sumbu Y tapi yang negatif. Oke, dah kayak gitu. Nah, sekarang kita letakkan untuk titik C tadi, koordinatnya adalah 4,4. Berarti di sumbu X cari yang angka 4, di sumbu Y juga angka 4, terus dihubungkan. Nah, di sumbu X angka 4-nya itu yang ini kan? Nah, di sumbu Y angka 4-nya itu yang di sini ya. Berarti 4 ini dihubungkan dengan 4 yang di atas. Maka nanti letak tutup botolnya adalah di sini. Nih, mana tutup botolnya Kak Sari? Ini dia. Ini tutup botol ala-ala. Agak kecil mungil ya. Oke, dah ya. Itu kalau kalian menggunakan tutup botol, letakkan di situ posisinya. Nah, Kak Sari sih pakai penanda titik aja seperti ini. Ini adalah titik C, koordinatnya 4,4. Beres. Ini langkah yang pertama, sudah selesai. Nah, sekarang langkah yang kedua, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap titik asal dari titik C. Jadi kalau tegak lurus terhadap titik asal dari titik C, ya udah dari titik C tadi sama titik asal ini kita tarik garis lurus aja, tabrak aja. Titik asal itu yang mana? Titik asal itu yang 0,0 ini tadi loh dek, di sini nih. Nih titik asal. Terus titik C-nya yang mana? Yang di sini. Kalau gitu tabrakin aja ya, bikin aja garis yang panjang melalui titik C dan titik asal ini. Pakai penggaris. Oke, ini ya Kak Sari liatin. Tuh ya, C dengan titik 0. Nah, gini, garis aja. Sudah. Ini langkah yang kedua, hanya disuruh menggaris seperti itu. Nah, sekarang langkah yang ketiga. Hitung jarak titik C terhadap titik asal O 0,0. Berapa satuan jarak titik C terhadap titik asal O 0,0. Berarti kita disuruh menghitung jarak dari titik C ini ke titik asal yang di sini. Nah, ini jaraknya berapa? Kalau menghitung jarak seperti ini, ada dua cara. Cara yang pertama, kita menggunakan rumus untuk menentukan jarak dua titik. Rumus ini dulu dipelajari waktu di kelas 8. Kalian masih ingat? Menggunakan teorema Pythagoras. Jadi, dibentuk sebuah segitiga siku-siku. Nih, Kak Sari tarik garis putus-putus ya. Nah, di sini siku-sikunya di sebelah sini, Dek. Kemudian ini hitung jarak dari titik C ke sumbu X ini berapa langkah nih? 1 2 3 4 ya, 4 langkah atau 4 satuan. Jarak dari 0 ini ke titik sini di siku-sikunya tadi berapa langkah? 1 2 3 4. 4 langkah juga. Berarti ini segitiga siku-siku sama kaki, karena panjang kedua sisi yang sebagai kaki segitiganya sama, yaitu sama-sama 4 satuan. Sehingga menggunakan rumus triple Pythagoras, kalian nanti akan ketemu jarak dari titik C ke 0 ini adalah 4 akar 2 satuan. Nah, sengaja Kak Sari nggak ngasih tahu panjang lebar menggunakan rumus yang di sini, Dek, karena Kak Sari akan menggunakan cara yang kedua. Cara yang kedua itu ya pakai jangka. Siapkan jangka. Ini malah lebih ringkas caranya. Jangka kalian, oke. Kemudian dibuka. Bagian tajamnya ini letakkan di titik 0. Nah ya, kemudian bagian pensilnya diletakkan sampai ke titik C yang di sana. Oke, dah. Oke ya, harus pas ya. Nah, kan kayak gini kan ya. Sekarang menggunakan ukuran ini, jangan dirubah. Kita akan meletakkan tetap yang tajamnya ini di 0, tapi sekarang pensilnya itu ada di sebelah sini. Nah, ternyata di sini, Dek. Ya, ini dia. Jadi jaraknya itu kayak gini. Nah, ini kan asalnya kan seperti ini. Ya. Oke, sekarang menjadi seperti ini. Nah, ini jaraknya pasti sama ini. Oke, jaraknya pasti sama. Ya udah, berarti nanti ada di sini. Titik apa ini nanti? Titik C aksen. Gitu ya. Ini jaraknya dari 0 ke C dengan dari 0 ke C aksen pasti sama. Kalau mau ditulis 4 akar 2 satuan boleh. Oke, sama-sama 4 akar 2 satuan.
Nah, sekarang ini langkah yang keberapa tadi? Langkah yang ketiga, kita disuruh hitung jarak titik C terhadap titik asal. Sudah kita hitung. Sekarang kita jawab, berapa satuan jarak titik C terhadap titik asal O 0,0? Kita jawab 4 akar 2 satuan. Nah, menggambarnya pun sekaligus sudah. Ya, gimana? Nanti kalian bingung nggak menentukan jaraknya ini 4 akar 2 satuan? Atau mau Kak Sari tuliskan sekalian? Tulis nggak ya? Tulis nggak ya? Boleh deh Kak Sari tulis ya. Dari mana sih dapat jarak 4 akar 2 satuan ini? Seperti ini deh. Oke, untuk menentukan jarak dari titik O ini 0,0 tadi ke C atau sebaliknya dari C ke O, ini kita bentuk sebuah segitiga siku-siku di sini sudah ya. Nah, bagian siku-sikunya ini anggap aja kita kasih titik, namanya adalah titik T. Sehingga nanti untuk menghitung jarak OC atau panjang OC menggunakan teorema Pitagoras yang berbunyi OC kuadrat itu sama dengan CT kuadrat ditambah OT kuadrat. Kak Sari tulis ya. OC kuadrat sama dengan CT kuadrat ditambah OT kuadrat. Atau nanti kalau mau langsung dalam OC, bukan OC kuadrat lagi, berarti OC sama dengan akar dari CT kuadrat ditambah OT kuadrat. Sama dengan akar dari ini. Tadi CT sudah kita hitung ya langkahnya. Jaraknya berapa satuan ini? 4 satuan. Berarti CT kuadrat ya 4 kuadrat. Ditambah OT kuadrat. OT-nya dari O ini ke T. Nah, berapa satuan ini? Tadi juga sudah kita hitung 4 ya. 4 satuan atau 4 langkah. Berarti ya 4 kuadrat juga. Karena kan rumusnya memang kuadrat. Sama dengan akar 4 kuadrat itu ya 4 kali 4 ya dek, 16. Ditambah 4 kuadrat 16 lagi. Nah, 16 ditambah 16 itu berapa? 32 ya. Jadi akar 32. Kemudian akar 32 ini boleh kita sederhanakan menjadi akar 16 kali 2. Nah, terus akar 16 itu kan 4. Akar 2 ya 2. Berarti 4 akar 2. Nih ketemu. Jadi OC ya, jarak dari titik O ke titik C adalah 4 akar 2 satuan. Nah, itu dia. Terjawab ya. Oke, ini kalau kalian diharuskan menulis caranya. Tetapi sebetulnya menggunakan jangka tadi sudah langsung tergambar. Tetapi benar ya, kita harus menuliskan satuannya. Kenapa? Karena ini kan ditanyakan ya. Jadi jarak titik C terhadap titik asal O adalah 4 akar 2 satuan. Oke. Maka harus kalian tulis persis seperti ini, boleh. Oke, nah sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya, langkah yang keempat. Tentukan titik C aksen, sehingga garis yang menghubungkan titik C dan C aksen disebut garis CC aksen tegak lurus terhadap titik asal dan membagi garis CC aksen menjadi 2 bagian sama panjang. Loh, kita malah sudah ya, kita sudah menentukan titik C aksennya tadi. Di sini kan titik C aksennya. Hihihi, mana tadi ini? Nih, C aksennya sudah kita letakkan, tetapi belum kita kasih koordinat karena memang koordinatnya ini di perintahnya itu di langkah keempat ya. Ini dia, letakkan tutup botol berikutnya pada titik C aksen. Berapakah koordinat titik C aksen? Oke, sudah kita siap. Kamu letakkan tutup botolmu di sini. Kemudian baca koordinatnya. Koordinat C aksen bacanya gini, ke atas dulu karena kita carinya di sumbu X. Nah, sumbu X-nya adalah negatif 4. Terus dari titik C aksen ini ke samping sini. Nah, ketemunya di sumbu Y juga negatif 4. Jadi koordinat C aksen adalah negatif 4, negatif 4. Oke, sudah ya, terjawab ya. Kita pindahkan. Nih, berapakah koordinat titik C aksen? C aksen koordinatnya negatif 4, negatif 4. Terakhir, yang nomor 5, apakah koordinat X dan Y dari titik C dan C aksen berlawanan semua? Kita lihat, berlawanan semua atau enggak ya? Asalnya kan ini
C-nya itu 4,4. Berarti di sumbu X-nya 4, di sumbu Y-nya juga 4. Menjadi C aksen, negatif 4, negatif 4. Sekarang X-nya menjadi negatif 4, Y-nya juga menjadi negatif 4. Ini lihat, X awalnya 4 jadi negatif 4. Y awalnya 4 menjadi negatif 4. Apakah berlawanan semua? Iya, berlawanan semua. Jadi kita jawab ya. Ya. Koordinat X dan Y gitu dari titik C dan C aksen berlawanan semua. Berlawanan semua. Sudah selesai. Kalau mau ditambah keterangan boleh ya. Berlawanannya itu tadinya koordinat X-nya 4 menjadi negatif 4. Tadinya koordinat Y-nya 4 juga menjadi negatif 4 juga. Oke, gitu ya. Selesai sub kegiatan 3.3. Nah, sekarang kita lanjut ke sub kegiatan 3.4 di bawahnya. Sub kegiatan 3.4. Nomor 1, letakkan tutup botol pada koordinat D 4,5. 2. Gambar garis Y sama dengan X pada koordinat kartesius tersebut. Kemudian, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap titik asal dari titik D. 3. Gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X dari titik D. 4. Hitung jarak titik D terhadap garis Y sama dengan X. Berapa satuan jarak titik D terhadap garis Y sama dengan X? Nomor 5. Ini nomor 5-nya, tentukan titik D aksen, sehingga garis yang menghubungkan titik D dan D aksen disebut garis DD aksen, tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X, dan membagi garis DD aksen menjadi dua bagian sama panjang. Letakkan tutup botol berikutnya pada titik D aksen. Berapakah koordinat titik D aksen? Keterangan, titik D aksen merupakan hasil pencerminan titik D terhadap garis Y sama dengan X. 6. Apakah koordinat X dan Y dari titik D dan D aksen saling berkebalikan? Oke, seperti tadi kita kerjakan aja langkah demi langkahnya ya. Mulai dari langkah yang pertama. Oke, langkah pertama, letakkan tutup botol pada koordinat D 4,5. Nah, kali ini Kak Sari juga menggunakan koordinat yang baru. Lagi-lagi kita bikin yang baru. Di sini titik asalnya ya 0, kemudian ke kanan ini sumbu X yang positif. Sudah hafal kan ya kalian ya? Nah, seperti ini. Oke, cukuplah. Kemudian yang ke kiri ini sumbu X juga tapi yang negatif. Nah, yang ke atas sumbu Y yang positif. Oke, yang ke bawah sumbu Y juga tapi yang negatif. Cukup kayak gini. Sekarang kita letakkan koordinat D 4,5. Jadi di sumbu X cari angka 4, di sumbu Y cari angka 5, terus dihubungkan. Di sumbu X angka 4 itu ini. Di sumbu Y angka 5 itu yang di sini. Jadi 4 yang ini dihubungkan dengan 5 yang di atas sana. Maka nanti tutup botolnya ada di posisi maaf nggak kelihatan. Maaf ya dia. Sari ulang ya. Sumbu X-nya yang angka 4 itu di sini. Sumbu Y-nya angka 5 itu di sini. Jadi angka 4 dihubungkan dengan angka 5. Maka nanti titik botolnya itu ada di titik sini. Oke, letakkan tutup botol kalian. Disolatif kan supaya dia nggak bisa bergerak, nggak bisa bergeser. Kalau Kak Sari lagi-lagi pakai titik kayak gini aja. Nah, sekarang dikasih titik D yaitu 4,5. Beres. Ini langkah yang pertama. Selesai. Langkah yang kedua, gambar garis Y sama dengan X pada koordinat kartesius tersebut. Kemudian gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap titik asal dari titik D. Nah, untuk langkah kedua ini, Kak Sari akan membuat garis Y sama dengan X pada koordinat kartesius tersebut aja. Perintah yang di sini lanjutannya, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap titik asal dari D tidak Kak Sari lakukan. Kenapa? Karena sebenarnya ini tidak diperlukan pada sub kegiatan 3.4. Jadi nanti selesai menggambar garis Y sama dengan X, lanjut ke langkah di sini ya. Nah, coba nanti kalian tanyakan ke guru ya, apakah diperlukan menggambar ruas garis yang tegak lurus terhadap titik asal dari titik D? Pasti jawabannya tidak usah.
Oke, nah sekarang bagaimana cara menggambar garis Y sama dengan X? Caranya itu kayak gini. Kita berpikir dulu. Di sini ya Dek ya, garis Y sama dengan X itu cara gambarnya gini. Kalau X-nya kita ganti dengan angka 1, maka Y-nya gimana? Angka 1 juga. Kan Y sama dengan X gitu ya. Berarti ini nanti titiknya 1,1. X-nya 1, Y-nya 1. Lagi, kalau X-nya kita ganti dengan angka 2, maka Y-nya angka berapa? Angka 2 juga. Kan Y sama dengan X, 2 sama dengan 2. Maka ini titiknya 2,2. Dan seterusnya, kalau X-nya angka 3, maka Y-nya juga angka 3. Titiknya 3,3. Udah, ini aja untuk kita modal gambar ya. Menggambar garis Y sama dengan X. Kayak gini. Jadi 1,1 dan 2,2 dan 3,3 itu kita letakkan dulu titiknya, terus nanti kita gambar garisnya. Ketemu deh garis Y sama dengan X. Nah, 1,1 itu tadi nih X-nya 1, Y-nya 1. Berarti nanti titiknya itu ada di sini. X-nya 2, Y-nya 2, maka titiknya ada di di sini ya. Kemudian X-nya 3, Y-nya juga 3, maka nanti titiknya ada di sini. Oke, ini aja, 3 titik ini aja kita hubungkan pakai penggaris. Nah, kan nanti dia akan membentuk sebuah garis lurus. Gitu deh. Seperti ini garisnya. Oke, sudah. Inilah garis Y sama dengan X. Ya, ini untuk menjawab langkah yang kedua. Gambar garis Y sama dengan X. Sudah kita gambar. Ini dia garisnya. Sret. Hehehe. Nah, sekarang langkah yang ketiga. Gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X dari titik D. Gimana caranya? Caranya, ini kan garis Y sama dengan X-nya. Ini titik D-nya. Berarti kalau disuruh menggambar garis yang tegak lurus, kita gunakan aja penggaris seperti ini. Nah, ini tegak lurusnya itu nanti dia akan membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku di sini. Oke, ini ya. Jadi dari titik D ke garis Y sama dengan X. Itu sudah membentuk sudut siku-siku. Terus dilanjutkan aja garisnya. Nah, boleh diperpanjang. Kayak gini deh. Bisa ya? Oke, ini untuk langkah yang ketiga. Jadi kita menggambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X tapi dari titik D. Ya ini gambar garisnya. Oke ya, tandain di sini tegak lurus. Oke, itu untuk langkah yang ketiga. Sekarang langkah keempat, hitung jarak titik D terhadap garis Y sama dengan X. Berapa satuan jarak titik D terhadap garis Y sama dengan X? Jarak yang dimaksud itu yang mana? Jarak dari titik D ini ke sini ya, pendek ini aja. Nah, ini jaraknya nih berapa satuan? Lagi-lagi harus kita hitung ya. Oke, untuk memudahkan menghitung jarak dari titik D ke garis Y sama dengan X ini, Kak Sari akan menggambar ulang segitiga siku-siku yang kecil di sini, Dek. Ini adalah segitiga siku-siku sama kaki. Kaki yang ini sama panjangnya dengan kaki yang di sini, ya. Coba Kak Sari gambar ulang di bawah aja. Misalnya Kak Sari gambar di sini ya. Hup. Nah, di sini, oke, terus ini digaris. Nah, ini siku-sikunya, sini panjangnya, nih panjangnya. Terus kita kan disuruh mencari panjang dari titik D sampai ke titik yang di sini nih. Karena ini kan garis Y sama dengan X tadi. Ini loh, Dek. Nah, ini titik D. Nah, ini kan segitiganya ya. Jelas ya. Terus yang diketahui adalah panjang dari titik D sampai ke sini. Ini berapa satuan? 1 satuan. Kan kita tidak menggunakan cm atau meter atau satuan yang lain. Makanya dari tadi kita menggunakan untuk jarak itu pakai satuan gitu aja ya. Jadi jarak dari titik D ke sini ini adalah 1 satuan. Nah, Kak Sari tulis D sampai ke sini ini adalah 1 satuan. Untuk memudahkan, ini titiknya titik D sudah. Nah, anggap aja yang sebelah sini ini adalah titik F atau E, yang sebelah sini adalah titik F ya, D, E, F. Nah, yang kita disuruh hitung itu adalah jarak dari titik D ke titik E. Jadi jarak titik D
ke E atau panjang garis DE ini. Ini nggak boleh ngasal ya Dek ya, untuk menentukan jaraknya nggak boleh asal, harus menggunakan apa? Menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagorasnya karena dia merupakan segitiga siku-siku sama kaki, ini ada perbandingan yang khusus. Perbandingannya itu berbunyi begini, sisi siku-siku banding hipotenusa itu sama dengan 1/akar 2. Nah, ini dapatnya dari mana kok? Kak, kok ada perbandingan kayak gitu, bikin pusing. Ini tuh perbandingan yang sudah diajarkan waktu kalian di kelas 8. Hayo, lupa ya. Pasti lupa karena sudah lama. Sekarang udah kelas 9 semester 2. Ini dulu dipelajarinya waktu kelas 8 semester 2. Makanya di sini Kak Sari ingatkan sedikit. Kalau segitiga siku-siku sama kaki, itu berlaku perbandingan sisi siku-siku dibanding hipotenusa sama dengan 1/akar 2. Udah ditelan aja seperti ini. Nah, sekarang sisi siku-sikunya yang mana? Kita pakai yang DE. DE dibanding hipotenusanya yang mana? Hipotenusa itu adalah sisi miringnya atau sisi terpanjangnya. Berapa satuan? 1 satuan. Berarti kita tulis 1. Sama dengan perbandingannya adalah 1/akar 2 gitu. Nah, untuk memudahkan DE banding 1 sama dengan 1/akar 2 akan Kak Sari rubah menjadi bentuk pecahan. DE per 1 sama dengan 1/akar 2. Nah, kalau sudah bentuk pecahan gini, tinggal dikali silang aja. DE kali akar 2 apa? Ya, akar 2 DE. Sama dengan 1 kali 1 apa? Ya 1. Nah, sekarang akar 2 DE sama dengan 1. Kalau mau mencari panjang DE-nya saja, berarti sama dengan 1 dibagi akar 2. Nulisnya 1/akar 2. Nah, sekarang ada persoalan lain. Ini kan akarnya berfungsi sebagai penyebut atau dia di bawah per. Akar itu tidak boleh sebagai penyebut. Terus harus diapakan? Harus dirasionalkan. Cara merasionalkannya seperti ini. Sama dengan 1/akar 2 kali lagi dengan akar 2/akar 2. Itu dek cara merasionalkan akar ya. Nah, sama dengan tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali akar 2 apa? Ya akar 2. Per akar 2 kali akar 2 apa? Akar 2 kali akar 2 itu akar 4. Akar 4 itu berapa? Akar 4 adalah 2. Nah, berarti panjangnya DE adalah akar 2/2. Atau boleh juga ditulis seperti ini. Kalau di depannya akar 2 itu nggak ada angka, boleh dikasih angka 1. Berarti 1/2 akar 2. Gini dek, 1/2 akar 2. Satuannya apa? Satuannya ya satuan. Jadi ini panjangnya DE atau jarak dari titik D ke E sebesar 1/2 akar 2 satuan. Itu ya. Nih dicatat loh ya cara menentukan jarak dari titik D ke titik di sini atau menentukan jarak dari titik D ke garis Y sama dengan X. Seperti ini caranya. Wow, kelas 9 loh ya, banyak yang harus diingat-ingat lagi. Jadi materi-materi kelas 8, bahkan yang kelas 7 itu tidak boleh dilupakan. Oke, jadi kita jawab dulu ya. Untuk langkah yang keempat ini, hitung jarak titik D terhadap garis Y sama dengan X. Berapa satuan jarak titik D terhadap garis Y sama dengan X? Kita jawab, jaraknya adalah 1/2 akar 2 satuan. Masya Allah. Udah, nomor 4 ya. Langkah keempat kita anggap beres. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah 5. Langkah 5, tentukan titik D aksen, sehingga garis yang menghubungkan titik D dan D aksen atau disebut garis DD aksen tegak lurus terhadap garis Y sama dengan X dan membagi garis DD aksen menjadi 2 bagian sama panjang. Terus letakkan tutup botolnya di posisi atau pada titik D aksen. Langsung aja deh, caranya kayak gini. Pakai jangka lagi juga boleh loh.
Jadi maksudnya dari titik D ini ke garis Y sama dengan X tadi, ini kan ada jaraknya ya. Nah, jaraknya tadi udah kita hitung setengah akar 2 satuan. Terus kita disuruh menggambar dari garis Y sama dengan X ini ke sini yang berjarak sama. Kalau yang berjarak sama boleh pakai jangka kayak gini. Atau sebenarnya dilihat dari gambarnya pun bisa. Coba Kak Sari pura-puranya belum tahu ya letak posisi D aksennya ya. Nah, ini kan jangkanya gini, terus diputar balik aja. Nah, ternyata di sini letak D aksennya. Tuh, ya Dek ya, sini. Ini dia. Ini letak D aksennya. Kemudian pasti ditanya koordinatnya. Kalau ditanya koordinatnya, titik ini tarik dulu ke bawah. Cari ke sumbu X. Nah, sumbu X-nya menunjukkan angka 5. Kemudian dari titik D aksen geret atau geser ke kiri untuk menemukan sumbu Y. Sumbu Y-nya ketemu angka 4. Jadi D aksen itu koordinatnya adalah 5,4. Kita tulis gini, asalnya titik D koordinatnya 4,5 menjadi 5,4. Dibolak-balik ya, 4,5 jadi 5,4. Pasti ini nanti jadi pertanyaan berikutnya. Sekarang pokoknya kita kembali dulu di sini, di nomor 5, kita disuruh meletakkan tutup botol berikutnya pada titik D aksen, sudah. Nah, sekarang berapakah koordinat titik D aksen? Koordinat titik D aksennya juga sudah kita tentukan, yaitu 5,4. Ya, berarti langkah 5 beres. Sekarang langkah 6. Apakah koordinat X dan Y dari titik D dan D aksen saling berkebalikan? Tadi juga sudah kita lihat ya. Iya, saling berkebalikan. Tadinya 4,5 dibalik menjadi 5,4. Jadi kita jawab. Iya. Koordinat X dan Y dari titik D dan D aksen saling berkebalikan. Oke, yang depan jadi belakang, yang belakang jadi depan ya. 4,5 jadi 5,4. Gitu maksudnya berkebalikan. Dah beres ya. Itu tadi sub kegiatan 3.4. Nah, sekarang kita lanjut ke sub kegiatan 3.5. Ini sub kegiatan kita yang terakhir di video ini. Yeay, alhamdulillah. Oke, sub kegiatan 3.5. 1. Letakkan tutup botol pada koordinat E 5,7. 2. Gambar garis Y sama dengan negatif X pada koordinat kartesius tersebut. Kemudian gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap titik asal dari titik E. 3. Gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan negatif X dari titik E. 4. Hitung jarak titik E terhadap garis Y sama dengan negatif X. Berapa satuan jarak titik E terhadap garis Y sama dengan negatif X? 5. Tentukan titik E aksen, sehingga garis yang menghubungkan titik E dan E aksen disebut garis E aksen, tegak lurus terhadap garis Y sama dengan negatif X, dan membagi garis E aksen menjadi dua bagian sama panjang. Letakkan tutup botol berikutnya pada titik E aksen. Berapakah koordinat titik E aksen? Ini sebenarnya bukan koordinat titik E aksen, tetapi koordinat titik E aksen aja. Keterangan titik E aksen merupakan hasil pencerminan titik E terhadap garis Y sama dengan negatif X. 6. Apakah koordinat X dan Y dari titik E dan E aksen saling berkebalikan serta berlawanan? Oke, seperti biasa, langkah 1 dulu. Letakkan tutup botol pada koordinat E 5,7. Nah, Kak Sari udah bikin dong bidang koordinat yang baru. Di sini titik asalnya ya 0, ini positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini untuk sumbu X. Ini sumbu Y tapi yang negatif. Sumbu X tapi yang negatif. Maaf dek. Oke, yang ke atas ke bawah sumbu Y ya. Ke atas dulu berarti yang positif. Oke, yang ke bawahnya sumbu Y juga sih, tapi yang negatif. Cukuplah.
Oke, dah ya. Nah, sekarang kita letakkan ya titik E, tadi koordinatnya 5,7. Berarti cari di sumbu X angka 5, ini angka 5-nya. Cari di sumbu Y angka 7. Angka 7 itu adanya di atas sana. Tuh. Ini dia angka 7 ya. Jadi, angka 5 dihubungkan dengan angka 7. Di mana? Di sini ketemunya. Ya, karena ini urusannya sama tutup botol, ya kalian letakkan lagi tutup botolnya. Gitu ya. Untuk Kak Sari biar memudahkan nggak usah pakai tutup botol deh, pakai titik ini aja. E 5,7. Dah, langkah 1 beres. Langkah 2, gambar garis Y sama dengan negatif X pada koordinat kartesius tersebut. Lagi-lagi langkah lanjutannya ini nggak usah dikerjakan ya. Berhenti aja sampai menggambar garis Y sama dengan min X atau negatif X. Caranya ya kita bikin dulu kayak gini deh. Y sama dengan min X atau Y sama dengan negatif X. Ini tuh caranya kayak gini. Kita tentukan aja dulu X-nya. Misalnya X-nya adalah 1. Ya, X-nya adalah 1. Kalau X-nya 1, nanti Y-nya berapa? Atau gini, biar kalian nggak bingung, nggak Sari ulang sedikit. Ini Y sama dengan min X loh ya. Kayak gini. Kita ambil dulu misalnya X-nya sama dengan 1. Kak Sari tulis di sini. Kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan berapa? Ya, min 1. Loh, kok bisa, Kak? Iya, kan gini. Y itu adalah min X. Y adalah min X. Nah, X-nya 1, berarti Y-nya ya min 1. Maka ini nanti koordinatnya adalah 1, min 1. Lagi, biar paham. Kalau X-nya sama dengan 2, maka Y-nya berapa? Y kan sama dengan min X, berarti ya Y sama dengan min 2. Nih, X-nya aja diganti angka 2. Nih, X-nya diganti angka 2. Min-nya tetap. Nah, sehingga ini nanti koordinatnya adalah 2, ya, min 2. Jadi nyebutnya itu X-nya dulu 2, baru Y-nya min 2. Gitu deh. Jadi berdasarkan dua titik ini aja nanti kita sudah bisa kok menggambar garis Y sama dengan min X. Kita letakkan koordinat 1, min 1 dan 2, min 2 ya di sini nih. 1, min 1 itu berarti X-nya 1, Y-nya min 1. Nah, ini dihubungkan X-nya 1, Y-nya min 1. Berarti nanti melalui titik yang ini. Terus 2, min 2 itu X-nya 2, Y-nya min 2. Nah, berarti ini dihubungkan aja, nanti ketemulah titiknya di sini. Dah, gitu aja ya, berdasarkan bantuan dua titik ini, 1, min 1 dan 2, min 2. Kak Sari kadang nyebutnya min, kadang nyebutnya negatif ya, maksudnya sama aja. Oke, kalau udah kita gambar dua garis tipis-tipis seperti ini, ambil penggarismu, kemudian dihubungkan, maka ini nanti akan menjadi sebuah garis lurus. Oke, agak panjang boleh, sampai ke atas sana. Nah, inilah garis Y sama dengan min X atau Y sama dengan negatif X. Dah, gitu deh ya. Cara menggambar garisnya nggak boleh ngasal ya, harus mengikuti langkah-langkah yang tepat. Jadi dia nanti melalui di sini, kemudian di 0,0 juga. Ya, melalui ini negatif 1,1 dan seterusnya. Oke, ini ya langkah 2 sudah beres. Kita sudah menggambar garis Y sama dengan min X. Dah kita gambar, sudah kita kasih nama juga. Nah, sekarang langkah berikutnya, gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan min X tadi, tapi dari titik E. Nah, ini gimana caranya? Tenang, aku ajarin deh. Cara menggambarnya itu seperti ini. Coba kita lihat nih, titik E yang tadi, masih ingat ya, E yang kita gambar di langkah ke-1 tadi, 5,7. Terus kita ambil penggaris. Nah, kali ini Kak Sari pakai penggarisnya yang lebih panjang. Kalau tadi kan pakai penggaris yang 15 cm ini aja cukup, sekarang pakai penggaris yang 30 cm ini. Nah, kemudian letakkan penggaris kita di titik E tadi, dan satu lagi, tuh triknya di sini deh. Letakkan penggaris kita di titik yang ini, yang melalui min 1,1. Nah, di sini ini trik dari Kak Sari ya. Ini kalau ingin menggambar garis yang tegak lurus melalui garis Y sama dengan X dan melalui titik E. Jadi dihubungkan antara titik E dengan titik yang di sini. Ikutin aja caranya Kak Sari. Ini di garis red, dilanjutkan sampai ke bawah.
Aku geser dulu bukunya. Nah, dilanjutkan sampai ke bawah. Makanya Kak Sari butuh pakai penggaris yang panjang. Oke, kita lanjutkan. Nah, dah cukuplah segitu ya. Kemudian karena tegak lurus kasih tanda di sini. Oke, ini dia ya. Ini langkah yang keberapa sih? Langkah yang ketiga ya. Gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap garis Y sama dengan min X dari titik E. Ini dia gambar garisnya, ruas garisnya. Sret ya, sret, tegak lurus. Udah. Oke, beres ya. Langkah ketiga selesai. Lanjut langkah keempat. Nah, mulai hitung jarak titik E terhadap garis Y sama dengan min X. Berapa satuan jarak titik E terhadap garis Y sama dengan min X? Berarti kita hitung jarak dari titik E ini ke garis yang tadi, yang di sini nih, yang gerakannya Kak Sari ya. Kan ini tadi garis Y sama dengan min X-nya. Tuh, tulisannya ya. Nah, jadi jaraknya dari titik ini anggap aja ke titik sini deh. Nah, ini jaraknya berapa satuan. Kalau gitu, lagi-lagi kita memerlukan bantuan teorema Pitagoras. Caranya, kita bikin dulu segitiga siku-siku. Siku-sikunya dari titik ini ke sini, hop, kemudian ke atas. Oke, ini nanti untuk menentukan jaraknya ya. Nah, ini siku-siku lagi di sini. Sekarang lihat dari titik yang sebelah sini, aku kasih nama titik T lagi ya. Kemudian ini TK ya. Nah, ini T, ini K, ini E gitu ya. Jarak dari titik T ke K berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 satuan. Jarak dari titik K ke E berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Berarti nanti jarak dari titik T ke E atau E ke T bisa kita tentukan. Sebenarnya ini langsung aja, jawabannya adalah 6 akar 2 satuan. Tuh Kak Sari gitu lagi tuh, main langsung aja. Kan aku nggak ngerti Kak. Barangkali kamu membatin seperti itu ya Dek ya. Tenang, Kak Sari kasih tahu kok dari mana sih asal 6 akar 2 ini. Tentu saja menggunakan teorema Pitagoras. Nulisnya seperti ini. Kita tulis TE kuadrat itu sama dengan TK kuadrat ditambah KE kuadrat. TE itu yang ini Dek ya, sama dengan TK itu yang di sini, KE itu yang ini ya. Oke, atau kalau mau langsung TE saja, nah nggak pakai kuadrat, berarti sama dengan akar TK kuadrat ditambah KE kuadrat. Ini bunyi dari teorema Pitagoras ya. Lagi-lagi sudah dipelajari bahkan sejak kelas 7. Di SD dulu juga pernah disinggung sedikit-sedikit waktu membahas bangun datar dan bangun ruang yang ada segitiganya atau yang ada lingkarannya. Nah, di kelas 8 diperdalam lagi seperti ini. Diingat-ingat lagi ya, sayang ya. Nah, sekarang TE sama dengan akar dari TK kuadrat. TK-nya tadi 6 satuan, berarti 6 kuadrat. Ditambah KE kuadrat. KE-nya tadi adalah 6 satuan juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan juga. Berarti ya 6 kuadrat. Sama dengan akar 6 kuadrat itu 6 kali 6, 36, ditambah 6 kuadrat lagi ya 36 lagi. Nah, akar 36 tambah 36 itu akar berapa? Akar 72. Terus disederhanakan, akar 72 itu kalau dipecah adalah akar 36 kali 2. Nah, akar 36 adalah 6, akar 2 ya tetap akar 2. Nih, jadi panjang TE adalah 6 akar 2 satuan. Tulis deh ya. Ini cara mendapatkan jarak dari titik E ke garis Y sama dengan min X, atau jarak dari titik E ke titik T, yaitu 6 akar 2 satuan. Nah, kalau sudah menentukan jaraknya, kita jawab berapa satuan jarak titik E terhadap garis Y sama dengan min X, yaitu 6 akar 2 satuan.
Oke, ini kita anggap beres. Sekarang lanjut ke langkah 5-nya. Tentukan titik E aksen. Sehingga garis yang menghubungkan titik E dan E aksen disebut garis E aksen tadi tegak lurus terhadap garis Y sama dengan min X dan membagi garis E aksen menjadi dua bagian sama panjang. Terus letakkan tutup botol berikutnya pada titik E. Intinya kayak gini deh. Kalau membacanya itu susah, kita pakai jangka lagi aja. Nah, ini jangkanya kita buka agak lebar nih bukanya. Oke, yang bagian tajamnya ini taruh di titik T. Kemudian yang bagian pensilnya itu taruh di titik E. Nah, jaraknya segini. Oke, dah ya. Ini titik T dan titik E. Oke. Kemudian dilepas tapi jangan dirubah ukurannya atau lebar jangkanya ini jangan dirubah. Sekarang letakkan yang tajam tetap di titik T, tetapi bagian pensilnya, nah bagian pensilnya sekarang di titik yang baru. Nih, di titik E, terus pensilnya jangan dirubah ya, ini ukurannya tadi di sini. Nah, ternyata ada di sini ya. Nih, ya. Dia menentukan ukurannya sendiri loh ya, bukan Kak Sari yang mengada-ada ini tadi ya. Memangnya jailangkung diada-ada. Jadi beneran kayak gini. Oke, Kak Sari ulang. Awalnya tuh seperti ini. T ke E. Ya, T ke E. Kemudian menjadi T ke sini, ke bawah. Geser dikit bukunya. Nah, gitu. Nah, kelihatan ya, Dik ya, di sini. Nah, ini berarti titiknya nanti untuk E aksen. Sini nih. Nih. Ya. Oke, kita kasih buletan dulu. Nah, lagi-lagi kalau kalian karena ini berkegiatan ya, kasih tutup botolnya. Nggak ketinggalan tutup botolnya. Udah, terus ini kasih E aksen. Pasti kita ditanya koordinatnya, bener nggak? Nih. Letakkan tutup botol berikutnya pada titik E aksen. Sudah berapakah koordinat titik E aksen? Nah, sekarang koordinatnya. Ya udah, ini kan titik E aksennya. Koordinatnya berapa koma berapa gitu ya. Caranya dari titik E aksen ini ke atas dulu aja karena kita menuju ke sumbu X. Sumbu X-nya menunjukkan angka negatif 7. Berarti negatif 7, terus titik E aksen ke kanan sini aja. Kita cari ke sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya menunjukkan angka negatif 5. Oke, jadi koordinat E aksen adalah negatif 7, negatif 5. Sudah terjawab ya. Nih, koordinat E aksennya negatif 7, negatif 5. Beres. Oke, sekarang yang keenam. Yang keenam, apakah koordinat X dan Y dari titik E dan E aksen saling berkebalikan serta berlawanan? Jawabannya iya, Dek. Nah, ya, Kak Sari tunjukin ya. Ini, asal mulanya kan 5,7. Ya, 5,7. Dibalik menjadi 7,5. Dan tandanya pun dirubah. Tadinya sama-sama positif, 5 dan 7 ini positif, dirubah menjadi negatif semua. Oke, jadi selain berkebalikan juga berlawanan. Berkebalikannya itu posisi angkanya. 5-nya tadi di depan, 7-nya di belakang, ya kan? Menjadi dibalik, 7-nya di depan, 5-nya di belakang. Nah, untuk yang berlawanan itu tandanya tadinya semuanya positif, dilawan. Dicari lawannya. Lawannya positif adalah negatif. Gitu. Jadi kita jawab ya untuk yang langkah ke-6. Apakah koordinat X dan Y dari titik E dan E aksen saling berkebalikan serta berlawanan? Kita jawab iya. Koordinat X dan Y dari titik E dan E aksen saling berkebalikan dan berlawanan. Dah gitu ya. Jelas ya, dari 5,7 positif 5,7 menjadi negatif 7, negatif 5. Alhamdulillah. Berarti beres dong sub kegiatan 3.5. Iya. Nah, karena sudah beres, sudah selesai sesuai janjinya Kak Sari, video kali ini kan membahas sub kegiatan
3.1 sampai 3.5 ya. Ini semua adalah bagian dari kegiatan 3. Udah beres, berarti Kak Sari juga waktunya undur diri. Kalau ada yang mau ditanyakan, Dek, boleh tanyakan di kolom komentar atau tanya jawab di dalam grup aja ya. Untuk gabung ke grupnya, chat aja ke 081 456 10 9 8 7 0. Kak Sari tunggu. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, Dek, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.